Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahaullah Amin dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita hikayat yang berjudul Bunga Gamuning. Alkisah, pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang dikenal arif dan bijaksana. Ia memiliki 10 orang putri berparas cantik jelita bernama Putri Jambon, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Merah, dan Putri Kuning. Tetapi karena terlalu sibuk mengatur kerajaan, sang raja tidak dapat mendidik mereka dengan baik. Sementara sang istri telah meninggal dunia ketika melahirkan putrinya yang bungsu. Sang raja terpaksa menyerahkan pengasuhan anak-anaknya pada inang pengasuh kerajaan. Ternyata sang inang pengasuh tidak kuasa mengasuh seluruh putri raja. Hanya si bungsulah, yaitu Putri Kuning, yang berhasil dididik dengan baik. Hingga menjadi anak yang selalu riang, ramah pada setiap orang, dan memiliki budi pekerti yang baik. Sementara kakak-kakaknya tumbuh menjadi anak manja dan nakal. Mereka tidak mau belajar dan membantu sang raja. Setiap hari mereka hanya kerjanya bermain di sekitar danau atau bertengkar memperebutkan sesuatu. Suatu hari, sang raja hendak berkunjung ke kerajaan lain dalam rangka menjalin silaturahmi. Untuk itulah ia mengumpulkan seluruh putri-putrinya kepada mereka. Sang raja berkata, "Aku hendak pergi ke kerajaan lain selama beberapa minggu. Buah tangan apa yang kalian inginkan?" Aku ingin perhiasan yang mahal," kata Putri Jambon. Permintaan yang hampir serupa, mahal dan mewahnya juga diajukan oleh adik-adik Putri Jambon. Hanya Putri Kuning sajalah yang mendekat dan memegang lengan ayahnya sambil berkata, "Ayah, aku cuma ingin ayah pulang aja dengan selamat." Sungguh perkataan yang baik, wahai anakku. Semoga saja ayah dapat pulang dengan selamat dan memberimu hadiah yang istimewa. Singkat cerita, setelah sang raja pergi, kelakuan anak-anaknya malah menjadi nakal dan malas. Bukannya bersedih, mereka malah merasa gembira karena selain sang raja, di seluruh kerajaan tidak ada yang berani melarangnya. Kesempatan ini mereka pergunakan untuk membentak dan menyuruh para inang pelayan sekehendak hati mereka. Para inang pun menjadi kewalahan sehingga tidak sempat membersihkan taman istana kesayangannya sang raja. Melihat hal itu, Putri Kuning segera mengambil sapu dan mulai membersihkan taman kesayangan ayahandanya. Dedaunan kering dirontokannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan berlebih dipangkasnya agar terlihat lebih rapi. Sementara kakak-kakaknya yang melihat Putri Kuning sibuk di taman malah mencemooh. "Lihatlah guys, sepertinya kita memiliki pelayan baru. Hei pelayan, sini kau, lihat, di sana banyak kotoran." Sejurus kemudian, mereka pun langsung menyerbu dan mengacak-ngacak taman. Dan setelah puas mengacak-ngacak taman, lalu mereka pergi begitu saja menuju danau untuk bermain dan berenang. Begitu kelakuan kakak-kakak Putri Kuning setiap harinya sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja pulang, ia hanya mendapati Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Sementara kesembilan kakaknya sedang asyik bermain di danau. Ia agak kecewa karena telah bersusah payah membawakan buah tangan, tetapi tidak disambut dengan hangat oleh anak-anaknya. Hanya Putri Kuninglah yang berlari sendirian untuk menyambutnya dengan rasa sukacita. "Anakku yang rajin dan baik budi, ayah hanya dapat memberimu kalung batu hijau ini. Ayah sudah mencari ke seluruh pelosok kerajaan sebelah, tetapi ayah hanya dapat menemukan kalung hijau ini." "Sudahlah, tidak apa ayah, kalung batu hijau juga cantik kayak aku." Keesokan harinya, walau seluruhnya telah diberi cindera mata, tetapi masih saja ada yang iri. Salah satunya Putri Hijau yang melihat Putri Kuning memakai kalung batu hijau segera menghampiri. "Wahai adikku, seharusnya
Kalung itu milikku karena berwarna hijau. Kenapa bisa sampai ada di lehermu? Ayah memberikannya padaku. Putri hijau yang tidak terima penjelasan putri kuning tersebut, dia segera berlari pergi menemui saudari-saudarinya yang lain. Wahai saudara-saudaraku, sebenarnya kalung hijau yang dipakai si kuning itu sebenarnya milikku. Dia hanya mencurinya dari si ayah. Mendengar hasutan putri hijau, saudari-saudarinya menjadi panas hati. Mereka kemudian bersepakat untuk merampas kalung itu dari tangan putri kuning. Kesembilan adik-beradik tersebut lalu bersama-sama menemui putri hijau. Setelah bertemu, mereka langsung memaksa putri hijau untuk menyerahkan kalungnya. Tentu saja ia menolak dan akhirnya terjadilah perkelahian sengit hingga kepalanya terkena pukulan dan meninggal saat itu juga. Dia meninggal. Kita harus segera menutupi kejadian ini. Kalau begitu, kita harus segera menguburkannya agar ayah dan si istana tidak mengetahui hal ini. Sepakat dengan perkataan sang kakak, mereka pun lantas beramai-ramai mengusung jasad putri kuning untuk dikuburkan di tengah taman istana. Bersama jasad sang putri kuning, turut pula dikuburkannya benda yang menjadi bahan perebutan, yaitu kalung batu hijau. Benda ini dikuburkan sendiri oleh putri hijau yang memicu adanya pertengkaran dan perkelahian dengan putri kuning. Sore harinya, entah mengapa, sang raja merasa kangen dan ingin berbincang dengan putri kuning di taman istana tempatnya ia biasa bermain. Namun, karena tidak menemukannya, dia lalu memanggil para putrinya yang lain untuk menanyai keberadaan adik bungsu mereka. Satu persatu ditanyainya, tetapi tidak ada seorang pun yang mau berterus terang. Mereka memilih tutup mulut dan pura-pura tidak mengetahui keberadaan putri kuning. Khawatir akan keberadaan dan keselamatan putri bungsunya, lalu raja memerintah para pengawal kerajaan untuk mencari ke seluruh penjuru istana. Hai, para pengawal, cepat cari dan temukan putri kuning. Pencarian putri kuning selama berhari-hari hingga berminggu-minggu ke seluruh penjuru istana tentu saja sia-sia, karena telah dikubur sangat rapi oleh saudari-saudarinya hingga tidak ada yang bisa menyangkanya. Hal ini membuat sang raja menjadi sangat sedih dan menyesal karena tidak mampu menjaga, merawat, dan mengarahkan putri-putrinya. Mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang egois, tidak peduli terhadap sesama, serta tidak patuh terhadap nasihat orang tua. Oleh karena itu, sang raja segera mengirimkan mereka ke negeri seberang untuk belajar budi pekerti. Tujuannya agar mereka menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dan dapat saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Beberapa minggu setelah para putri raja belajar budi pekerti di negeri seberang, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kuburan putri kuning. Bunga apakah ini? Batangnya seperti jubah putri kuning. Daunnya seperti batu hijau. Dan wanginya harum banget. Bunga ini mengingatkan pada putri kuning. Sejak saat itulah bunga tersebut diberi nama bunga kemuning karena mengingatkan raja pada putri kuning. Dan sama seperti putri kuning, bunga kemuning memiliki banyak kebaikan. Bunganya dapat digunakan untuk mengharumkan rambut, batangnya dapat dipakai untuk membuat kotak-kotak indah, dan kulit kayunya dapat ditumbuk untuk dijadikan bedak penghalus wajah. Sekian, bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.